Oke teman-teman, di sini saya buktikan saya masuk di Facebook. Di sini saya masuk ke Facebook profesional. Ini nggak bisa terbuka. Ya, apakah teman-teman ada yang sama seperti ini? Jadi penangguhan rekomendasi di Facebook baik yang berkaitan dengan iklan, konten ataupun kebijakan dapat memiliki beberapa dampak ya, baik bagi pengguna, pengiklan maupun platform itu sendiri ya. Jadi di sini kita akan bedah nih beberapa dampak utama ya dari penangguhan rekomendasi di akun Facebook ya. Dan di sini itu saya masuk ke Facebook, di sini itu nggak masuk teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Saya masuk dari tadi di mode profesional ya, ini nggak mau terbuka. Nah jadi ya ini mungkin ya memang lebih seriusnya adalah Facebook ini lagi ada updatean ya. Ini terbukti saya masuk di mode profesional di halaman Facebook, di sini nggak terbuka seperti ini teman-teman ya. Jadi kita akan bedah nih apa sih dampak dari misalkan kalau memang akun kita ini terkena pelanggaran ya, ataupun dibikin dari rekomendasinya ditangguhkan, dampak-dampaknya ya. Untuk kali ini kita akan bahas. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya buktikan saya masuk ke Facebook seperti ini, mode profesional nggak bisa dibuka ya. Ini artinya dari Facebook sendiri memang ada updatean ataupun pembaruan ya, dimana juga banyak sekali yang mengeluhkan seputar dari rekomendasinya ditangguhkan teman-teman. Nah di sini kita akan bahas secara garis besarnya ya, buat apa sih dampaknya dari ketika memang benar-benar akun kita ini tidak direkomendasikan ataupun rekomendasinya ditangguhkan. Kita akan bedah di video kali ini. Oke, di sini saya masuk ke Facebook, dan di sini teman-teman bisa perhatikan di fanspage saya di sini tidak bisa terbuka ya. Jadi tidak bisa terbuka untuk di bagian dari mode profesionalnya. Artinya memang benar ya, dari Facebook ini lagi ada updatean ya. Apakah nanti teman-teman juga ada hal yang sama seperti ini? Nanti bisa beritahu saya teman-teman. Nah selanjutnya di sini apa sih dampaknya kalau seandainya memang benar-benar untuk akun kita ini tidak direkomendasikan oleh Facebook ataupun rekomendasinya ditangguhkan. Kita akan bedah di video kali ini. Dan nanti untuk memastikannya teman-teman bisa masuk ke Facebook. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini itu ada pusat bantuan ya. Teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Kita klik di bagian dari kotak masuk dukungan seperti ini. Nah selanjutnya biasanya pelanggaran semuanya itu terletak di bagian dari menu peringatan Anda di sini. Dan ketika di sini memang teman-teman nggak ada pelanggaran ya berarti aman. Tapi kalau di sini itu ada pelanggaran ya berarti memang akun teman-teman itu ada yang bermasalah. Makanya statusnya tidak direkomendasikan ataupun statusnya ditangguhkan untuk rekomendasinya. Nah apa sih dampak yang paling positif ya ketika akun kita ini tidak direkomendasikan? Yang pertama adalah kita akan kehilangan untuk audiens ataupun pengikut kita ya. Artinya dari Facebook ini tidak merekomendasikan untuk video kita ini ke orang-orang baru ya. Nah itu dampaknya ya akan sulit kita mendapatkan pengikut teman-teman. Apalagi kalau kita ini akunnya bisnis, akun fanspage, ini akan sangat merugikan sekali. Jadi penangguhan di bagian dari penangguhan rekomendasi ini yang pertama adalah mempersulit kita, dimana kita akan sulit untuk mendapatkan pengikut karena video kita ini tidak direkomendasikan. Jadi direkomendasikan ini adalah disebarkan ya, disebarkan oleh Facebook ke pengguna-pengguna baru ya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan menurun ya. Inilah dampak-dampaknya kalau sudah tidak direkomendasikan. Pengikut kita susah dapatnya, pendapatan juga menurun. Nah jadi apa untuk solusinya? Solusinya teman-teman bisa cari nih di bagian peringatan. Kalau ada masalah ya teman-teman bisa diselesaikan. Misalkan ada pelanggaran hak cipta nih ya, kalau masih bisa teman-teman hapus, silahkan teman-teman hapus saja. Nanti masuk saja di bagian menu peringatan Anda di sini ya. Jadi pengaruhnya yang pertama adalah untuk video kita juga akan sepi. Yang ketiga ya, jadi yang pertama adalah pengikut akan sulit bertambah untuk di akun kita. Kemudian dampak yang kedua, pendapatan akan berkurang ataupun menurun ya. Untuk di bagian dari video kita sendiri itu akan sepi penonton ya. Jadi itulah dampak-dampak dari nantinya kalau akun kita ini tidak mendapatkan rekomendasi. Nah kalau memang seandainya akun teman-teman ini memang benar terkena pelanggaran, tapi kalau memang ada pembaruan sistem dari Facebook ya itu masih aman. Artinya ya kita tinggal nunggu saja ya sampai pembaruan ataupun updatean dari Facebook ini selesai. Dan kalau saya cek dari akun saya sendiri
Ini saya buka mode profesional tadi, di awal tadi kan teman-teman lihat ya, jadi saya masuk ke mode profesional itu nggak bisa terbuka. Nah, biasanya itu juga membuktikan bahwa Facebook ini lagi ada updatean ataupun perubahan algoritma, ya, perubahan sistem. Jadi setiap platform ini pasti akan ada updatean. Dimana juga di Facebook ini kan nggak hanya satu aplikasi saja, kan ada Threads, ada juga yang lainnya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terhubung di Facebook ini, sehingga ya mungkin banyak sekali updatean-updatean dari Facebook yang mungkin ingin memunculkan fitur-fitur baru lagi. Ya, karena ya tentunya di Facebook ini yang terpenting kuncinya agar nanti teman-teman ini akunnya jangka panjang, kemudian aman dari pelanggaran, yaitu tadi saya sering bilang kepada teman-teman, menjadi konten kreator ini jadikanlah sebuah aset di mana suatu saat nanti bisa menghasilkan, kemudian bisa gajian per bulan tanpa adanya pelanggaran. Siapa yang nggak senang seperti itu? Ya, saya juga prinsip saya seperti itu. Nah, kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan sebuah re-upload? Karena saya sudah praktek, teman-teman. Saya sudah praktek, sudah riset, menggunakan konten re-upload itu hanya bisa gajian saja satu kali, teman-teman. Dan seterusnya itu terkena pelanggaran. Bahkan akunnya dinonaktifkan karena sering terkena pelanggaran. Nah, mungkin teman-teman juga belum tahu di Facebook ini ada yang namanya pelanggaran yang kita nggak akan pernah tahu kapan itu berakhirnya, dimana kita hanya bisa membuka saja tanpa kita bisa ngapa-ngapain. Ya, itu pelanggaran yang paling berat untuk di Facebook itu. Jadi kita hanya bisa masuk di akun kita bikin postingan nggak bisa, kita upload video nggak bisa, bikin status nggak bisa. Nah, itu pelanggaran yang paling berat ya. Jadi biasanya seperti itu. Dan itu terjadi kenapa? Karena kita berulang kali melakukan pelanggaran di Facebook ya. Jadi intinya di Facebook ini teman-teman nggak usah ngikuti aturan-aturan dari suhu, tapi teman-teman pahami aturan dari Facebook ya. Jadi kalau aturan dari Facebook ini nggak boleh banyak follow, ya udah kita nggak usah follow. Jadi kita perbaiki saja konten kita. Bagaimana cara konten kita ini bisa menarik untuk audiens, bisa menarik untuk orang mengikuti kita. Nah, itu yang target yang harus kita selesaikan ya, bukan kita mengikuti aturan dari suhu, misalkan harus interaksi sana sini ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya ada beberapa dampak ketika akun kita ini ditangguhkan. Yang pertama, kita sulit mendapatkan pengikut, kemudian view juga sepi, dan juga yang ketiga, pendapatan juga menurun jika teman-teman sudah dimonetisasi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman juga nggak ketinggalan seputar updatean pembahasan tentang Facebook. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.